Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. 2026 kita coba Amazfit Balance generasi pertama. Smartwatch yang cukup lawas ini karena udah ada next gen-nya. Apakah dapat update OS atau enggak bakalan kita lihat. Ini punya temen dan saya minta untuk unboxing buat dijadiin konten. Makasih. Oke, packagingnya seperti ini. Saya dulu pernah beli warna sunset grey dan saya suka banget, jadi smartwatch favorit saya. Dan kebetulan ini warnanya warna hitam dengan strap karet ya. Ini packaging smartwatch Amazfit zaman baheula kayak gini. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kartu garansi di sini. Nah, dulu tuh agak susah untuk buka di sininya. Jadi packaging tapi sekarang udah diperbarui sih. Packaging dari Amazfit lebih simple lagi. Nah, tapi untuk bagian ininya sih gampang banget. Dan ini dia balance versi pertama. Oke, di sini ada buku manual dan charger. Yang chargernya masih nyambung ya. Nggak kayak sekarang udah dipisah. Nah, sekarang kan kayak gini. Ini untuk charger T-Rex 3 Pro. Itu bakal bisa nggak ya di sini? Oh, masih bisa ternyata ya. Oke, itu aja sih untuk dalam paket penjualannya. Sekarang kita ke smartwatchnya. Up your game. Ini tagline Amazfit ya. Bismillah. Kemudian satu lagi di belakang, ini bisa kita kletek juga bagian sensornya. Nah, ternyata yang jadi bikin beda ya untuk warna black dan juga sunset grey bukan cuma sekedar strapnya. Jadi kalau pakai strap yang karet bawaan dari mereka tuh jadi gak patah gitu ya. Kalau yang pakai sunset grey itu kan dia nilon kan, jadi nggak kaku kayak gini, tapi ini kaku. Oke, bagian kacanya ini dia pakai tempered glass tanpa keterangan Gorilla Glass atau apa, tapi ini kaca yang kuat, klaim dari Amazfit. Kemudian yang saya suka ini di bagian dialnya, agak ngedoff gitu. Dan untuk bagian body ini juga bukan pakai stainless steel tapi masih alloy. Tampilan belakangnya seperti ini, mengkilap gitu, tupin pogo, kemudian tonjolan sensornya tipis tapi nggak tipis banget gimana gitu ya. Ya wajar-wajar lah. Kemudian di sisi kanan di sini ada crown, ini crownnya nonjol tapi nggak terlalu parah sih. Dan ini pasti bakal nyaman. Kemudian ini tombol satu lagi, ini shortcut untuk olahraga harusnya ya. Nggak tahu kalau update sekarang. Kalau update sekarang kan ini biasanya jadi tombol back. Bagi yang butuh smartwatchnya bisa Bluetooth call juga, Balance 1 udah mendukung nih karena udah built-in mic dan juga speaker. Ini masih logo Amazfit zaman baheula ya. Karena yang sekarang tuh udah gak ada gambar ininya, udah gak ada gambar si apa ini, kameleon ya. Oke, sebelum kita bahas ke update fitur dan juga OS di Amazfit Balance ini, kita sedikit senggol dulu ya beberapa perbandingan Balance pertama dengan Balance kedua. Pertama untuk material kaca, Balance 2 udah dapat upgrade menggunakan safir, sedangkan Balance pertama ini masih tempered glass. Kemudian untuk ketahanan airnya juga cukup berbeda jauh ya. Balance 2 udah bisa dipakai untuk diving, sedangkan Balance pertama ini belum, untuk renang biasa aja. Water resistannya juga 5 ATM versus 10 ATM untuk Balance 2. Untuk sisi layar gak jauh berbeda, sama-sama menggunakan panel display AMOLED di ukuran layar sekitar 1,5 inci. Resolusinya juga ya tinggi ya, 480 x 480 pixel. Kualitas warnanya cakep. Cuma yang jadi pembeda ya untuk generasi yang terbaru, dia udah 2000 nits untuk brightness peaknya, sedangkan ini masih di bawahnya. Sisanya kayak di baterai Balance pertama meskipun lebih kecil dari Balance kedua, tapi sebenarnya baterai Balance pertama ini udah gede, yaitu 475 mAh. Diklaim untuk typical use itu bisa sampai 2 minggu. Sedangkan di mode GPS ya kurang lebih 50-an jam. Jadi kalau kebutuhan kalian hanya untuk analisis komposisi tubuh, fitness, balance pertama ini masih sangat-sangat menarik. Tapi kalau fokusnya ke olahraga yang lebih serius kayak tadi diving, kemudian olahraga air dan pengen dapet material yang lebih tahan goresan,
Ya tentu balance 2 jauh lebih matang. Oke, proses setup udah selesai dan ini dia Amazfit Balance generasi pertama. Saya udah langsung dapat update 2 kali ya. Update pertama normal, update biasa itu sekitar 40-an MB, dan update kedua nih yang gede ya, update mayor 200-an MB. Dan kita langsung cek aja ya, apakah langsung dapat ZOS terbaru yaitu ZOS versi 5. Kita lihat di bagian about, sayangnya masih ZOS 4. Tapi meskipun ZOS 4 nih, bukan berarti fitur-fiturnya gak diupdate, banyak pembaruan juga ya. Seperti misalkan olahraga Hyrox di sini juga sudah tersedia. Kemudian yang paling saya suka ya, apalagi kalau bukan Zepp Flow. Ya, dengan adanya Zepp Flow kita bisa merangkum pesan, balas pesan juga pakai suara. Kemudian satu lagi nih ya, yang sebelumnya gak ada yaitu peta offline. Sekarang ada peta offline. Dan di sini lengkap ya untuk manajemen peta offline-nya, bisa peta dasar, peta ski, dan juga peta kontur. Oke, kita coba unduh segini aja. Klik, dia bakal unduh dari smartwatch-nya langsung karena sudah mendukung Wi-Fi 2,4 GHz. Ini tentu jadi hemat waktu ya, karena download pakai Wi-Fi langsung ke sini lebih cepat daripada download dulu ke HP, dari HP ditransfer pakai Bluetooth ke sini. Download peta offline-nya udah selesai, kita langsung cek apakah dia bisa lock posisi di dalam ruangan seperti penerusnya yaitu Balance 2. Karena ini kan teknologi lama ya, 2022 kalau nggak salah, apa 2023 ya. Sepertinya agak kesulitan ya. Dan bisa lock ternyata di dalam ruangan, meskipun ini smartwatch keluaran lama. Peta offline-nya kayak gini ya. Kita coba klik. Oh, belum selengkap T-Rex 3 Pro ya, ataupun Balance 2. Peta offline kayak gini berarti mirip dengan yang ada di Bip 6 ya. Cuma ada panning kayak gini doang ya buat geser-geser. Ini pun nggak bisa di touch sih. Untuk fitur lainnya seperti kompas, altimeter, barometer tentu sudah tersedia. Bahkan ada termometer juga, voice memo, HRV, dan yang sering diminta ditanyakan juga yaitu musik offline. Ya, di sini sudah tersedia storage ya. Dan terakhir, kalau kamu pengen ganti ya ini jadi tombol select, kamu tinggal masuk aja ke setting. Ternyata bisa diatur manual. Kita masuk ke preference, kemudian button mode. Kita klik ini, aktifkan button mode. Ini jadi tombol select dan ini jadi tombol back. Nah, ini tetap masuk menu, tapi dia bisa jadi tombol select kalau diklik. Nah, ini tombol back. Ini tombol ke olahraga shortcut. Ya, mungkin itu aja sih. Dan yang saya suka ini watch face-nya cakep-cakep. Ini untuk bawaannya. Nyapu. Kenapa Amazfit sekarang jarang ya ngasih watch face kayak gini, yang nyapu-nyapu smooth kayak gini. Ini bukan cuma jarumnya doang ya yang animasi. Ini bagian dalamnya juga animasi tuh. Pindah lagi, dan ini juga termasuk salah satu watch face yang cakep. Nih kalau yang pengen lebih lengkap dan juga tampilan digital yang aktif-aktif kayak gini, ini bisa diklik cuaca gitu kan. Ini yang nggak bisa kita temukan di user interface ya, smartwatch harga 1,6 juta tapi softwarenya kurang bagus, susah ya untuk ngejualnya. Tuh langsung ke baterai. Animasinya termasuk smooth ya, ini keluaran lama. Ini juga jadi salah satu perbaikan dari GTR, yang mana GTR dimatikan ya oleh Amazfit. Karena terakhir GTR 4 itu nge-lag ya, gonta-ganti watches, bahkan ada yang sampai nge-restart. Itu saya masih ingat karena kecewanya dengan GTR dari Amazfit. Oke, saya rasa itu aja ya untuk ngasih lihat update di Amazfit Balance. Kalau pengen lebih murah tentu tunggu nanti tanggal kembar. Kemarin aja nyentuh ke 2 juta kecil, 2,1 ya.
pas tanggal 12-12 apa 11-11 gitu.